Dengan tepuk tangan yang paling meriah untuk Pak Feni Manto. Kami undang ke depan, Pak. Silakan. Ya. Malam. Shalom jemaat. Oke, mari kita kasih kemuliaan untuk Tuhan kita. Oke, pertama-tama saya ucapkan terima kasih ya kepada tuan rumah ya yang telah mengizinkan saya untuk memberikan speaker malam hari ini. Tapi sebelum saya membawakan topik hari ini tentang 5 bahasa cinta ya, saya ingin cerita sedikit dulu tentang keluarga saya ya. Bisa tampilkan foto anak-anak ya. Oke, ini adalah foto keluarga saya. Anak saya baru 3 ya. Rencananya 12 ya. Biar 12 suku ya. Tapi istri belum setuju ya. Anak yang pertama Kayla ya, yang paling sana umurnya sudah 7 tahun. Yang kedua Diara, umurnya 3 tahun. Hari ini dia ulang tahun ya. Tapi karena kita akan rayakan hari Minggu, jadi hari ini kita tinggalkan dia di Jakarta ya, bersama pembantu-pembantu ya. Gara-gara Konani nih ya. Kemudian anak saya yang paling kecil Haven ya, itu baru sekitar 1 tahun lebih ya, mendekati 2 tahun ya. Oke, saya ingin cerita dari 3 anak saya yang kedua yaitu Diara. Bisa fotonya? Ini anak saya yang kedua yang ulang tahun pada hari ini ya. Ini namanya Diara ya. Kalau kita bicara tentang cinta ya, bahasa cintanya hanya satu. Bahasa cinta dia adalah sentuhan ya. Jadi ini adalah anak saya yang sangat ingin disentuh. Kalau saya pulang rumah, kakaknya pasti datang, agak jaga jarak 1 meter, nanya, hadiah Kayla mana? Itu pertanyaan pertama ya. Tapi kalau Diara yang melihat saya pulang, yang dilakukan apa? Dia berlari-lari dan dia langsung minta dipeluk oleh ayahnya. Kenapa dia lakukan itu? Karena bahasa kasihnya bukan hadiah kayak kakaknya ya. Tapi bahasa kasihnya adalah dia ingin disentuh oleh ayah ibunya. Karena bahasa kasihnya sentuhan, salah satu yang dia ingin sentuh adalah perutnya ya. Jadi kamu lihat dia sangat gemuk ya. Jadi hobinya itu adalah makan ayam goreng ya. Kita kalau makan ya, kakaknya Kayla nggak habis makan, biasanya hanya makan setengah piring. Anda tahu siapa yang habisin sisanya? Pasti Anda tahu, pasti akan habisin adalah Diara ya. Kalau dia lagi makan, kadang-kadang saya sampai geleng-geleng kepala. Lagi makan tiba-tiba dibilang nambah ya. Oke, nambah kedua. Setelah itu saya tahu ada lagi yang ketiga ya. Dia juga pernah makan 2 piring, selalu 3 piring ya. Karena itulah bahasa kasih dia adalah dia ingin disentuh ya. Salah satu yang ingin disentuh adalah perutnya ya. Itulah anak saya yang nomor 2. Dan anak saya yang paling kecil itu Haven, itu bahasa cintanya seperti saya ya, adalah suka dihargai ya. Jadi kalau kita lihat di keluarga kita sangat bervariasi ya. Saya bahasa cintanya dihargai, istri saya bahasa cintanya adalah waktu berkualitas ya. Anak saya yang pertama bahasa cintanya adalah hadiah. Anak saya yang kedua bahasa cintanya adalah ingin disentuh. Dan anak saya yang paling kecil Haven, bahasa kasihnya seperti saya, ingin juga dihargai ya. Oke, kita akan langsung masuk ke topik kita hari ini. Bisa lanjut. Oke, hari ini saya akan berusaha ya untuk sharing ya dalam 45 menit ke depan ya, sesuai waktu yang diberikan oleh panitia, tentang 5 bahasa cinta. Tapi sebelumnya mungkin kita perlu tahu dulu kira-kira bahasa cinta itu apa aja yang ada di dunia ini ya, yang Tuhan ciptakan untuk kita semua ya. Yang pertama kita coba lihat word of affirmation ya, atau kata-kata pujian ya. Ya, kita semua yang ada di ruangan ini kita ingin selalu dipuji ya, diagungkan ya, dihormati, dihargai oleh orang-orang yang kita cintai, betul ya. Bahasa cinta yang kedua adalah quality time atau waktu yang berkualitas. Seperti istri saya. Istri saya maunya
maunya nempel kayak saya ya. Maunya setiap hari kita jalan-jalan ya. Maunya terus nempel kayak perangko ya. Itulah bahasa kasih dia ya. Sesibuk-sibuknya saya harus kasih waktu untuk berduaan dengan istri tercinta ya. Bahasa kasih yang ketiga adalah hadiah ya. Maunya dikasih hadiah ya. Jadi kalau Anda punya pasangan yang bahasa kasih hadiah, butuh modal besar ya. Karena dia pingin sekali selalu diberikan hadiah demi hadiah ya. Di rumah saya itu mainan sudah ada kurang lebih ratusan mainan. Itu semua yang beli siapa? Itu Kayla, itu kerjaan dia ya. Adik-adiknya gak peduli dengan hadiah. Tapi Kayla satu-satunya anak yang bikin di rumah itu ada ratusan mainan ya. Jadi ongkosnya sangat-sangat besar sekali ya. Karena bahasa cintanya adalah hadiah demi hadiah ya. Yang keempat, bahasa kasih yang keempat adalah act of service atau ingin dilayani. Misalnya cuci piring ya, ngepel lantai, antar jemput ya. Bahkan kalau perlu sampai kita keluar darah dan keringat, maka pasangan kita makin bahagia. Makin banyak darah dan keringat Anda cucurkan, maka pasangan Anda akan makin merasa dicintai ya. Butuh servis yang luar biasa ya. Yang kelima, bahasa kasih yang kelima adalah sentuhan fisik ya. Dia ingin dipeluk, ingin dicium, ingin dirangkul, dan yang terutama dia hobi makan ya. Kan itulah bahasa kasih dia ya. Oke, bisa lanjut sedikit? Oke, cukup sampai situ aja dulu. Oke, hari ini kita coba lihat ya. Saya ingin sharing dari sisi firman Tuhan ya. Kalau kita lihat ya hari ini kehidupan kita, betul? Kira-kira problem di dunia ini apa? Banyak orang bilang problem dunia ini adalah kemiskinan, betul? Banyak orang bilang problem dunia ini adalah penyakit. Setuju tidak? Tetapi survei membuktikan ada satu hal yang sangat mengejutkan. Ternyata problem dunia kita ini bukan masalah penyakit ataupun masalah kemiskinan. Tetapi problem utama yang ada di dunia ini adalah ketidakbahagiaan. Bahkan satu survei yang mengejutkan, negara Singapura, negara yang paling maju, menurut survei adalah negara yang paling tidak bahagia untuk di Asia. Padahal negara yang paling maju. Kita baca koran, begitu banyak orang-orang kaya bahkan yang bunuh diri. Baru saya baca satu peristiwa seorang artis, dia harus tampil konser di Jepang. Tiba-tiba mereka cari, kenapa penyanyinya nggak ada artis ini? Ternyata hari itu dia balik ke Korea. Padahal dia harus tampil malam itu. Dia terbang balik ke Korea, kembali ke rumahnya untuk apa? Untuk melakukan bunuh diri di sana. Kita lihat kehidupan kita hari ini. Menurut survei, di bawah orang bahagia itu hanya di bawah 1%. Bisa dikatakan 99% orang di dunia ini sangat-sangat tidak bahagia. Kenapa orang egois hari ini? Kenapa orang gak peduli satu sama lain hari ini? Karena dia tidak bahagia. Kalau kita lihat sesama kita ya, kenapa dia kata-katanya kasar? Kenapa kelihatannya dia tidak punya belas kasihan? Coba kamu masuk ke dalam pikiran dan hatinya, dan kamu akan mengasihani orang itu. Mungkin dia barusan menyakiti hati kamu lewat kata-katanya. Tapi ketika kamu bisa melihat ke dalam hatinya, kamu akan mampu mengampuni dia. Karena kamu akan mengetahui betapa tidak bahagianya dia. Itulah mengapa dia menjadi pribadi yang sangat-sangat egois. Karena dia adalah pribadi yang tidak bahagia. Inilah problem hidup kita, ketidakbahagiaan. Kalau kita lihat Yesus ya, ketika Yesus turun ke bumi ini, ya, apa hal yang dia lakukan? Setelah Yesus berpuasa 40 hari 40 malam di padang gurun, kita tahu Yesus melakukan sebuah khotbah yang pertama yang kita kenal, khotbah di bukit. Betul? Amin jemaat. Apa isi khotbah pertama Yesus?
Judul khotbahnya, khotbah tentang kebahagiaan. Betul? Inilah khotbah Yesus pertama. Dikatakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Berbahagialah orang yang murah hatinya. Berbahagialah orang yang tulus hatinya. Berbahagialah orang yang suci hatinya. Berbahagialah, berbahagialah. Itulah khotbah Yesus pertama kali waktu dia memulai ministrinya. Karena Yesus tahu, inilah problem kita, ketidakbahagiaan. Ketika Yesus melihat begitu banyak orang berkumpul, dia berkata, di hati Yesus penuh dengan belas kasihan, dan dia berkata, datanglah kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Sampai dikatakan, Injil itu adalah kabar baik, bukan kabar buruk. Injil adalah kabar baik. Yesus ingin setiap kita yang ada di sini memenuhi ekspektasi dia, yaitu apa? Menjadi jemaatnya, pribadinya, menjadi anak-anaknya yang paling berbahagialah. Itulah khotbah Yesus yang pertama, berbahagialah. Bahkan kalau kita lihat Paulus di dalam salah satu suratnya dikatakan, aku berharap, dan dia berkata, bersukacitalah senantiasa. Bahkan dikatakan, sekali lagi aku katakan, bersukacitalah. Kenapa Paulus ataupun Yesus begitu konsen dengan kebahagiaan? Karena Tuhan tahu, problem utama kita bukan kemiskinan ataupun penyakit. Ada problem yang jauh lebih parah daripada itu, yaitu ketidakbahagiaan. Timbul pertanyaan malam ini, kalau kita sudah tahu sama-sama bahwa problem utama kita adalah ketidakbahagiaan, apa yang kita harus lakukan? Pernah ada satu orang datang kepada Yesus, Yesus, kalau kitab suci ini bisa dirangkum seperti apa ya? Yesus katakan, kitab suci ini bisa dirangkum dengan 2 firman, kasihlah Tuhanmu dan kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Saya ulangi sekali lagi, kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Artinya Tuhan mau menegaskan kepada kita, kita tidak mungkin mampu mengasihi sesama kita apabila kita gagal mencintai diri kita sendiri. Tidak mungkin saya memberikan uang kepada orang apabila saya nggak punya uang. Saya hanya bisa memberikan uang apabila saya memiliki uang. Tidak mungkin saya memberikan kebahagiaan kepada pasangan saya, kepada pacar saya, apabila saya tidak memiliki kebahagiaan itu sendiri. Sampai Yesus berkata, firman ini bisa dirangkum dengan 2 firman. Dan separuhnya dikatakan, kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Tuhan ingin malam ini, kalau kita benar-benar mau mengasihi Tuhan dan sesama, ada satu PR yang kita harus lakukan, yang harus menjadi fondasi kita, yang harus kita miliki, yaitu apa? Kita harus sukses di dalam mencintai diri kita sendiri. Kita harus menjadi pribadi-pribadi yang berbahagia. Kita harus punya kebahagiaan itu, sehingga dengan kebahagiaan kita punya, kita mampu memberikan itu kepada pasangan kita, kepada pacar kita, kepada orang tua kita, kepada anak-anak kita, kepada teman-teman kita, kepada siapapun juga di dunia ini. Karena kita memiliki kebahagiaan itu sendiri. Malam ini timbul pertanyaan, kalau kita setuju Tuhan mau untuk kita menjadi pribadi yang berbahagia, bagaimana caranya agar kita bisa memiliki kebahagiaan itu? Kebahagiaannya gak ada hubungannya dengan uang. Kebahagiaannya gak ada hubungannya dengan kekayaan. Kebahagiaan itu ada dalam hati kita masing-masing. Coba kita lihat slide ini. Bagaimana caranya untuk Anda dan saya memiliki kebahagiaan? Ada 2 hal yang kita harus lakukan malam ini. Apabila kita punya 2 hal ini, saya yakin sesuai dengan firman Tuhan, kita pasti memiliki yang namanya kebahagiaan itu. Hal pertama yang kita harus punya apa? Agar kita punya kebahagiaan di dalam jiwa kita. Kita lihat.
Bisa bantu? Sampai situ. Dikasihi dan mengasihi. Inilah rahasia menjadi pribadi yang berbahagia. Dikasihi dan mengasihi. Kenapa kita harus dikasihi? Bila tangki kasih kita kosong dan kita tak merasa dikasihi oleh orang-orang yang berarti dalam hidup kita, maka dunia mulai tampak kelam dan kegelapan ini akan tercerminkan dalam perilaku kita. Tetapi bila kita merasa dikasihi oleh orang-orang yang berarti dalam hidup kita, dunia tampak cerah dan kita bebas untuk mengembangkan minat kita dan memberikan sumbangan yang positif dalam dunia ini. Setiap Anda dan saya, kita punya satu kebutuhan mutlak. Kita butuh dikasihi. Tapi itu gak cukup. Kita juga butuh untuk mengasihi. Kita lihat. Mengapa kita harus mengasihi? Orang-orang yang memilih untuk tidak mengasihi tidak akan pernah menjadi orang-orang yang berbahagia. Saya ulangi sekali lagi. Orang-orang yang dalam hidupnya memilih untuk tidak mengasihi tidak akan pernah menjadi orang-orang yang berbahagia. Kurangnya kasih mereka bukan hanya menyakiti orang lain, melainkan juga menghentikan pertumbuhan jiwa mereka sendiri. Hidup bosan, mati tak mau. Hari ini, kalau kita ingin betul-betul menjadi pribadi yang berbahagia, hanya ada dua hal yang kita perlu fokuskan dalam hidup kita. Kita harus dikasihi, dan kita juga harus mengasihi. Maka sesuai firman Tuhan, kita akan menjadi pribadi-pribadi yang berbahagia. Sebelum istri saya sharing ya tentang pertengkaran dalam kehidupan kita, nanti istri saya akan cerita yang jelek-jeleknya ya, saya yang bagus-bagus ya. Kita coba lihat dulu. Kita harus belajar dari pakarnya. Siapa pakar? Kalau kita bicara tentang cinta, siapa pakarnya? Siapa? Yesus. Benar. Dikatakan God is love. Tuhan bukan sekedar memiliki kasih, dikatakan Tuhan adalah kasih. Jadi kalau kita ingin betul-betul mengerti apa artinya kasih, apa artinya kebahagiaan, tak bukan tak lain, kita harus membuka firman Tuhan. Kita harus lihat ke dalam. Kita harus belajar dari Tuhan kita. Apa artinya kasih itu? Apa artinya menjadi pribadi yang berbahagia? Oke, kita akan lihat beberapa ayat ya, kurang lebih. Bagaimana cara Tuhan mengasihi kita dan bagaimana Tuhan menginginkan kita mengasihi Dia ya. Kita coba lihat. Problem dalam hubungan manusia, tiap orang memiliki bahasa kasih utama. Bila seseorang berbicara bahasa utama saya tertarik kepada orang tersebut karena dia memenuhi kebutuhan dasar saya untuk merasa dikasihi. Bila seseorang tidak dapat berbicara bahasa utama saya akan bertanya-tanya apakah dia benar-benar mengasihi saya. Karena secara emosional saya tidak memahami orang itu. Bila Anda berbicara bahasa kasih utamanya, tangki kasihnya akan penuh dan dia akan merasa aman dalam kasih Anda. Kemudian Anda dapat menaburkan keempat bahasa kasih sisanya, dan ini akan menjadi seperti lapisan gula pada kue. Kalau Anda ingin mengasihi seseorang, langkah pertama Anda harus tahu bahasa kasihnya apa. Setelah itu baru Anda boleh menambahkan 4 bahasa kasih sisanya. Kalau istri saya ingin mengasihi saya, dia harus fokus untuk memuji saya. Kalau saya ingin mencintai istri saya harus fokus untuk memiliki waktu yang berkualitas dengan istri saya. Kalau saya ingin Kayla merasa dicintai, saya harus selalu bawa setiap minggu ke mall untuk beli mainan. Baru dia akan merasa dikasihi. Kalau Diara ingin merasa dikasihi oleh saya, dia harus selalu diajak jalan-jalan makan ayam goreng. Dan kalau si Haven
ingin merasa dikasih, saya harus selalu tepuk tangan untuk dia. Sedikit-sedikit tepuk tangan dan dia akan bersinar. Karena tepuk tangan saya membuat dia tiba-tiba menjadi anak yang berbahagia dan anak yang patuh. Tiba-tiba bandelnya hilang karena ditepuk tangan. Langkah pertama, kalau kita ingin menjadi pribadi yang berbahagia, kita harus mengerti apa bahasa kasih kita dan apa bahasa kasih pacar kita ataupun pasangan kita. Kita fokus di sana ya. Setelah itu kita tambahkan 4 bahasa kasih sisanya. Maka saya percaya kita semua akan menjadi pribadi yang berbahagia. Kalau kita lihat Tuhan kita bahasa kasihnya komplit, semuanya dia punya ya. Oke, kita lihat bagaimana cara Tuhan berinteraksi dengan kita. Saya ingin buka ya beberapa ayat. Gak usah buka Alkitab, percaya aja ya, ini ayatnya gak salah ya. Kita mulai dengan bahasa kasih yang pertama, kata-kata penegasan atau puji-pujian ya. Ini kata-kata Tuhan terhadap jemaat. Mari kita baca sama-sama. Di Yesaya 1 ayat 18, Tuhan berfirman, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumbah, akan menjadi putih seperti bulu domba. Itu cara Tuhan mengasihi kita. Saya akan sangat suka ketika saya buat kesalahan, istri saya tidak mengkritik saya, tetapi dia mengampuni saya dan bahkan tetap memuji saya dan berkata, saya telah mengampuni kesalahan kamu. Saya akan merasa sangat dicintai. Sebagaimana Tuhan berfirman pada malam hari ini, walaupun dosa kamu merah seperti kermisi, kata Tuhan, aku mengasihi kamu. Dosamu akan putih seperti salju. Itulah cara Tuhan mengasihi kita, dengan kata-kata. Kita lihat di Mazmur 69 ayat 31. Apa yang Tuhan harapkan dari kita? Di Mazmur dikatakan, aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian, mengagungkan dia dengan nyanyian syukur. Pada pemandangan Allah itu lebih baik daripada sapi jantan, daripada lembu jantan yang bertanduk dan berkuku belah. Kadang-kadang yang kita pikir, Tuhan akan suka kalau saya memberikan apa? Kambing korban bakaran, kambing domba, betul gak? Kadang kita pikir-pikir, wah saya kan sudah keluar uang, Tuhan pasti suka dengan apa? Kambing domba. Karena kita keluar banyak modal, betul gak? Tetapi dikatakan sini Tuhan bilang, yang saya butuhkan daripada kamu apa? Puji-pujian, ucapan syukur. Pertanyaan saya, ketika kita ibadah setiap minggu, apakah kita bernyanyi dari hati kita? Atau ketika kita bernyanyi, kita masih fokus pekerjaan kita di rumah? Apakah kita lagi dalam puji-pujian hari Minggu? Ketika kita bernyanyi dari hati untuk menyatakan, Tuhan saya cinta Engkau dan saya bersyukur hari ini. Itulah yang Tuhan harapkan. Ucapan syukur kita, Tuhan katakan, itulah tanda kamu mengasihi saya. Itu jauh lebih berharga daripada kambing domba. Tuhan menginginkan kata-kata pujian dan ucapan syukur keluar dari diri kita. Kita lihat bangsa Israel, kenapa mereka mati di padang gurun? Kita baca, ada satu kejahatan yang dilakukan oleh bangsa Israel sehingga mereka mati di padang gurun, yaitu apa? Mereka gagal bersyukur. Dikatakan mereka berdosa dengan cara bersungut-sungut kepada Tuhan. Mereka mengeluh kepada Tuhan, dan Tuhan murka, dan Tuhan merasa sangat kecewa dengan bangsa itu. Dan kita tahu, upah dosa bangsa itu ketika mereka bersungut-sungut adalah mereka semuanya mati di padang gurun. Tuhan menginginkan kita semua bersyukur kepada Dia, memuji Dia. Tuhan suka dipuji. Tuhan paling benci orang-orang yang suka mengeluh, bersungut-sungut. Itulah bahasa kasih Tuhan yang pertama. Tuhan suka dipuji, dan Tuhan juga suka memuji kita. Kita lihat bahasa kasih cintanya Tuhan yang kedua, quality time. Tuhan suka waktu yang berkualitas. Kita lihat
Di Markus 1 ayat 35 dikatakan, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Yesus pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan Yesus, mereka berkata, semua orang mencari engkau. Begitu sibuk ministry Yesus, orang semua cari dia, banyak orang sama yang cari dia. Tetapi kita tahu Yesus sesibuk-sibuknya Yesus, Yesus tetap punya waktu untuk punya waktu yang berkualitas. Saya sama istri saya ya, saya tahu istri saya waktunya berkualitas. Sangat sering ya, kita hampir setiap malam nonton. Kadang-kadang saya pulang rumah jam 8, jam 9 malam. Jam 9 kita langsung pergi, kita pergi nonton berdua. Kadang kita makan bakso, kita makan soto, ya macam-macam ya. Kita pergi malam-malam jam 10. Seminggu lebih dari 4 kali kadang. Karena saya tahu bahasa kasih istri saya adalah waktu berkualitas. Dia sangat butuh setiap hari kalau bisa bersama-sama dengan saya. Kadang-kadang kita pernah ya, saya pulang jam 10, jam 11, kita pergi jam 12 malam. Kita pergi cari makan ya. Di pinggir jalan soto ayamnya yang harganya murah, cuma beberapa ribu perak ya. Kita pergi ke sana. Yang penting bukan sotonya ya, tapi yang penting adalah waktu berkualitas. Tuhan suka waktu yang berkualitas. Kita lihat Lukas 10 ayat 39. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataan Yesus. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Maria sibuk melayani, tetapi tidak punya waktu bersama Yesus. Sorry, Marta begitu sibuk. Tapi Maria, dia tahu pilihan terbaik. Dia punya waktu yang berkualitas bersama Yesus. Dia duduk di bawah kasih Yesus. Dia mendengarkan Yesus. Kadang-kadang kita ya, dalam ministry, kita begitu sibuk dengan ministry, sampai kita sadar, ternyata sudah seminggu saya tidak berdoa secara spesial dengan Tuhan. Tapi saya sibuk dengan begitu ministry, pelayanan di mana-mana. Tiba-tiba kita merasa hidup kita begitu kosong. Sebulan kita sibuk, orang lihat kita, wow, luar biasa. Tetapi dalam hati kecil kita, kita merasa sangat kesepian. Karena kita gak punya lagi waktu untuk berdua dengan Tuhan kita. Kita sibuk dengan ministry, tetapi tidak lagi punya waktu bersama Tuhan. Kadang-kadang kita bisa terjebak seperti Marta ya. Kita sibuk banyak hal, tapi kita lupa satu hal. Tuhan suka dengan orang yang dekat dengan dia, yang duduk di bawah kakinya, mendengarkan firman-Nya. Itulah bahasa kasih yang kedua, waktu yang berkualitas. Kita lihat bahasa kasih yang ketiga, hadiah. Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Tuhan telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan telah memberikan kita hadiah yang paling luar biasa, yaitu Yesus. Sehingga hari ini kita semua di sini boleh punya sebuah keselamatan. Amin jemaat. Yesus hadiah yang terbesar, yaitu anaknya sendiri dia berikan kepada kita. Kita lihat ayat selanjutnya, Maliaki 3 ayat 10. Apa yang Tuhan mau dari kita? Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia,
Sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan firman Tuhan semesta alam. Tuhan suka memberi hadiah. Tuhan mau memberkati hidup Anda. Amin. Dia akan memberkati hidup kita. Dikatakan Tuhan punya rancangan damai sejahtera, masa depan yang penuh harapan untuk kita. Tapi pertanyaannya, maukah kita juga memberikan hadiah kepada Tuhan? Kalau hari ini perpuluhan kamu hanya 1 juta sebulan, karena gaji kamu 10 juta, bilang ke Tuhan, Tuhan saya mau perpuluhan saya 10 juta. Itu artinya gaji kamu sudah 100. Betul tidak? Bilang lagi kalau sudah 10, Tuhan saya mau perpuluhan saya 100 juta Tuhan. Itu artinya penghasilan kamu berapa? 1 miliar. Itu cara kita minta diberkati, ya, dengan cara memberi hadiah juga kepada Tuhan. Amin jemaat. Suka memberi perpuluhan yang besar? Makin besar suka? Artinya gaji kamu makin besar. Amin. Mari kita perpuluhkan untuk Tuhan. Yang keempat adalah service, ya. Act of service, melayani. Matius 15 ayat 32. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan. Kata murid-muridnya kepadanya, bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya? Inilah hati Yesus. Yesus penuh dengan belas kasihan. Dia melayani. Walaupun ada 5.000 orang yang kelaparan, Yesus tetap berpikir bagaimana dia mau melayani 5.000 orang. Kita tahu, akhirnya Tuhan melakukan mujizat. 5.000 orang diberi makan pada hari itu. Matius 25 ayat 32. Ini yang Tuhan harapkan dari kita. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya pada hari penghakiman. Dan Tuhan akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Tuhan akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku dalam penjara, kamu menjenguk aku. Dan mereka bertanya, Tuhan, kapan kami memberi engkau makan? Dan Tuhan berkata, setiap perbuatan baik yang kamu lakukan kepada sesama kamu, setiap pelayanan kamu berikan kepada sesama kamu, berarti kamu telah melayani aku. Dan kepada orang sebelah kirinya, kepada kami dibilang, enyalah kamu kepada neraka, kepada api yang menyala-nyala. Karena ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Dan mereka protes, Tuhan, kapan kami tidak melayani engkau? Dan Tuhan bilang, setiap hal yang kamu tidak lakukan kepada sesamamu, ketika kamu tidak melayani sesamamu, berarti kamu tidak melayani aku. Enyalah daripadaku, hai kamu sekalian pembuat kejahatan. Itulah bahasa kasih yang keempat. Tuhan ingin kita saling melayani satu dengan yang lain. Kita lihat bahasa kasih yang terakhir. Sentuhan. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya, katanya, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu, dan berkata kepadanya, aku mau, jadilah engkau tahir. Padahal kita tahu ya, Yesus itu maha kuasa, betul gak? Mampu gak dia berfirman saja? Cukup dia berfirman,
Bahkan orang yang jauh pun bisa sembuh dari jarak begitu jauh. Tapi kadang-kadang Yesus ingin menyentuh kita, betul? Dia sentuh orang itu. Dia juga bisa menyembuhkan, membuat orang yang buta melihat. Tapi kadang-kadang kita tahu Yesus kadang-kadang menyembuhkan orang buta bukan dengan cara berfirman. Karena dia ambil tanah, dia kucak-kucak, dia sentuh orang itu dengan tanahnya. Padahal Yesus cukup berfirman, tapi Yesus rela tangannya kotor untuk menyembuhkan orang itu. Yesus ingin menyentuh kita semua di sini, karena Tuhan mengasihi kita. Kita lihat Matius 26 ayat 6. Ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon si kusta, datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Melihat itu murid-muridnya gusar dan berkata, untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama kamu. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Perempuan ini menyentuh Yesus. Dia meminyaki Yesus. Dan Yesus suka disentuh. Tuhan ingin menyentuh Anda dan saya. Dan dia pun mau kita menyentuh dia. Tuhan memiliki 5 bahasa kasih ini. Sedangkan kadang kita tidak semuanya. Kita ada satu yang begitu dominan dalam kehidupan kita. Kalau ini kita ingin berbahagia, kita harus dikasihi dan kita harus mengasihi. Saya tahu istri saya bahasa kasihnya waktu yang berkualitas. Saya harus fokus untuk memberikan istri saya waktu yang berkualitas. Setelah itu saya boleh menambahkan 4 bahasa kasih sisanya kepada dia. Kalau istri saya ingin mengasihi saya, sederhana, dia harus memuji saya. Kalau saya buat kesalahan, dia tidak boleh mengkritik. Dia harus memaafkan saya, sebagaimana Tuhan memaafkan kita. Setiap kali saya berantem dengan istri, pasti satu hal yang terjadi. Istri saya mengkritik saya. Itulah awal pertengkaran. Atau sebaliknya, saya tidak memberikan waktu yang berkualitas kepada istri saya. Itu juga awal pertengkaran. Kuncinya di situ. Dan hari ini, dengan pemahaman ini, itu membantu kita. Setiap kali kita mulai mau bertengkar, kita sadar kita telah melanggar rambu-rambu itu. Kesadaran ini membantu kita untuk cepat memulihkan pernikahan kita, membuat cinta kita bisa makin bertumbuh. Bukannya cinta berubah menjadi benci. Ya, berapa banyak kita lihat di dunia hari ini, ya, penuh dengan perceraian, betul nggak? Di hadapan Tuhan mereka berjanji akan saling mencintai sampai maut memisahkan. Tetapi setelah berjalan 1-2 tahun, cinta telah berubah menjadi benci. Kenapa bisa terjadi? Karena satu sama lain telah melanggar. Suaminya bahasa kasihnya dicintai, tetapi istrinya tiap hari batorebah di rumah. Suaminya pulang dari kerja, bukannya dipuji, tapi dibilang, kenapa pulang malam? Padahal suami lagi sibuk cari uang. Bukannya dipuji, suami terima kasih kamu pulang malam, saya tahu kamu susah cari uang. Wow, saya bangga dengan kamu. Saya percaya kalau digituin, suami pasti akan cepat pulang. Amin suami. Tapi kalau kamu toreba, saya percaya dia akan pulang lebih malam lagi. Karena dia mau menghindari, ya, toreba, ya, daripada istrinya. Begitu juga sebaliknya. Oke, hari ini saya ingin kasih kesempatan istri saya untuk sharing pertengkaran-pertengkaran, ya, dalam diri kita, ya. Sampai kadang-kadang cinta hampir berubah jadi benci, ya. Oke, saya persilakan istri saya untuk sharing hal-hal yang buruk, ya, hal-hal buruk, ya, di dalam pernikahan kita, ya. Semoga kita juga bisa belajar, ya, satu sama lain. Amin. Silakan.
selamat malam semuanya. Terus terang saya bukan talenta saya ya untuk mengajar seperti suami saya. Saya mau sharing malam ini karena dipaksa sama suami saya. Karena saya mau patuh sama dia, jadi ya saya ikut aja. Seperti yang suami saya sharing tadi, saya punya 3 orang anak, Kayla, Diara, dan Haven. Jadi waktu itu saya lagi hamil Diara. Dan kalau hamil ada istilah morning sickness ya. Kalau saya morning sickness maksudnya kalau pagi berasa mual. Maaf kata biasa muntah-muntah juga ya. Ibu-ibu biasanya tahu di sini. Tapi kalau saya bukan morning sickness lagi. Kalau saya all the day sickness. Bahkan sepanjang saya hamil, saya pasti menderita sakit. Jadi waktu saya hamil Diara, saya sampai turun berat badannya 9 kilo. Dan saya nggak bisa bangun dari tempat tidur. Jadi saya tiduran saja waktu itu. Dan pengharapan saya waktu saya sakit, suami saya itu ada di samping saya. Jadi dia jagain saya. Harusnya dia dia ada di samping saya. Dia jagain saya dan ngurusin saya yang lagi sakit. Tapi waktu itu suami saya malah pergi keluar kota. Dia lebih fokus kepada bisnis dia. Dan waktu itu saya merasa sangat tidak dikasihi. Saya merasa kok suami saya seperti ini ya? Kenapa dia bukannya menjaga saya, malah dia lebih fokus kepada bisnis dia. Dan saya merasa sangat tidak dicintai dan saya merasa sakit hati waktu itu. Nah, biasanya kalau orang sakit hati pasti akan menyakiti juga ya. Jadi mulai waktu itu banyak sekali terjadi pertengkaran-pertengkaran dalam rumah tangga kami. Nah, tapi saya nggak tahu kalau bahasa kasih saya itu adalah waktu berkualitas, dan bahasa kasih suami saya adalah kata-kata penegasan atau pujian. Terus berlanjut lagi nih, waktu itu anak kami Diara sudah lahir, dan saya lupa ya kita berantem karena apa. Yang saya ingat waktu itu kita lagi di mobil, dan tiba-tiba kita sudah berantem, dan pulang ke rumah suami saya cuma sebentar di rumah dan dia menghilang, nggak tahu kemana. Wah, saya makin yakin, aduh ternyata kayaknya saya ini salah menikah ya. Saya salah pilih pasangan hidup. Kayaknya suami saya sudah tidak mencintai saya lagi. Kayaknya saya harus pergi dari rumah. Wah, dengan sakit hati akhirnya saya packing barang-barang saya dan anak-anak, dan saya pergi dari rumah. Terus di jalan saya berpikir-pikir, masih cinta ya sama suami saya. Tapi saya pergi dari rumah karena saya sakit hati. Terus waktu itu saya pilih-pilih, aduh di mana ya saya pergi kemana ya ini. Saya telepon teman saya, dia nggak angkat. Akhirnya saya pilih ke McDonald. Kenapa McDonald? Karena McDonald itu 1 kali 24 jam, jadi saya bisa nongkrong di situ dengan anak-anak saya sambil saya nunggu telepon dari suami saya. Tapi saya tunggu sampai jam 10, aduh nggak ditelepon. Jam 11 nggak ditelepon juga. Jam 12 nggak ditelepon juga. Aduh suami saya benar-benar tidak mengasihi saya. Saya semakin yakin. Tapi pas jam 1 malam baru dia telepon. Dan meskipun saya menanti telepon dia, saya gengsi dong. Jadi saya tunggu sampai beberapa kali panggilan, baru saya angkat. Terus suami saya bilang, lagi di mana? Oh, lagi di McDonald. Mau dijemput? Oh, nggak apa-apa, saya pulang sendiri. Jadi saya pulang. Akhirnya saya pulang dan masih lagi berantem ya. Kita masih berantem juga. Ada satu, jadi kita punya grup kecil ya. Dan waktu itu salah satu anggota di grup kecil kita itu papanya lagi meninggal, dan rumahnya itu dari Jakarta sekitar 2 jam. Jadi rumahnya di Bogor. Dan
waktu dari perjalanan Jakarta ke Bogor, suami saya cerita ide dia cerita dengan bersemangat ya, ini segala macam dia cerita, dan saya juga dengan bersemangat mengkritik semua ide-ide dia. Wah, saya kritik sana, kritik sini, terus akhirnya udah nyampe, berhenti dong kritikan dan berhentilah perkelahiannya. Terus balik lagi, balik dari Bogor ke Jakarta, sama lagi. Suami saya cerita ide-ide dia ya, dan saya dengan semangat kritik lagi, kritik sana, kritik sini. Akhirnya kita berantem. Dan yang lebih parah lagi, waktu itu di mobil kita nggak cuma kita, ada satu pasang suami istri yang kita sering konseling sama mereka, dan mereka mendengar perkelahian kita sepanjang perjalanan dari Bogor sampai ke Jakarta. Untung mereka pengertian, mereka tidak kritikal sama kita. Tapi kita minta maaf sama mereka. Sorry, kita udah berantem ya, tidak memberi contohan yang baik. Itulah kesalahan-kesalahan yang terjadi karena kita nggak tahu ya apa bahasa kasih kita secara spesifik waktu itu. Dan saya bersyukur ketika tahu tentang 5 bahasa kasih dan belajar lebih dalam tentang 5 bahasa kasih, saya jadi mengerti, oh ternyata bahasa kasih suami saya itu kata-kata pujian. Begitu juga dengan saya. Oh, saya ternyata bahasa kasihnya waktu berkualitas. Jadi seperti yang suami saya bilang, waktu kita berantem, kita jadi tahu, oh ternyata kayaknya saya mungkin ada mengkritik dia, atau mungkin sudah lama kita nggak jalan berdua ya. Jadi kita bisa lebih, dengan tahu 5 bahasa kasih, saya bisa lebih bisa mengatasi ya, bisa lebih meminimalisasi pertengkaran-pertengkaran di dalam keluarga kita. Meskipun memang sampai hari ini masih tetap ya berantem. Namanya hubungan suami istri pasti tetap lah ada pertengkaran di mana-mana. Dan saya bersyukur pernikahan kita hari ini bisa lebih bertumbuh ya. Ada satu hal yang saya suka dari suami saya. Kalau kita berantem, biasanya 10 menit kemudian dia akan telepon saya. Dia akan bilang begini, "Hai Say, masih marah? Sorry ya tadi." Dan saya yang tadinya sudah membara-bara, dikuasai oleh emosi, langsung kayak disiram dengan air es. Biasanya saya bilang, "Yang mana ya?" Enggak tuh, sudah enggak marah lagi. Dan biasanya dia kan yang minta maaf duluan. Tapi dengan dia berbuat seperti itu, sekarang saya juga jadi termotivasi. Setiap kali kami berantem, saya juga termotivasi untuk saya mau minta maaf duluan. Masa suami saya terus. Itulah yang terjadi dalam kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam pernikahan kami. Semoga ini bisa bermanfaat buat kita semua. Amin. Oke, amin. Waktu istri saya merasa saya tidak mencintai dia, itu juga perasaan saya. Saya berasa kayak saya juga salah pilih istri nih. Sudah panas di sini ya. Tapi hari ini istri saya masih suka mengkritik. Tapi saya bersyukur ya, dia terus mau belajar untuk menyangkal diri. Setiap kali dia mau dia kadang suka tahan lidahnya ya. Karena dia tahu ya, kritikan akan sangat-sangat menyakiti hati pasangannya. Tapi saya menghargai dia karena dia terus belajar menguasai lidahnya ya, untuk tidak mengkritik suaminya, tetapi selalu mau memuji ya. Karena dia tahu itu ya yang dibutuhkan suaminya, suka dipuji. Setiap perbuatan baiknya dia tahu, saya ingin itu dihargai. Dan saya juga tahu ya, istri saya sangat ingin sekali punya waktu yang berkualitas. Jadi saya sibuk-sibuknya saya selalu berusaha untuk selalu setiap hari kalau bisa ya, kita punya waktu yang berkualitas ya. Artinya apa? Kita pergi berdua, anak-anak ditinggal sama pembantu ya.
Seperti hari ini adalah waktu berkualitas kita. Kita tinggalkan anak kita di rumah, kita hanya pergi berdua, ya. Saya ingat beberapa bulan yang lalu kita juga pergi ke Singapura, kita pergi hanya berdua juga, ya. Kita tinggalkan anak-anak, ya. Karena kita tahu kalau kita nggak bahagia, anak kita akan jadi korban pertama. Kalau orang tua nggak bahagia, yang akan jadi korban pertama adalah anak-anak kita. Sampai detik ini kita selalu dating setiap Sabtu, ya. Setiap Sabtu kita ambil waktu khusus hanya berdua. Anak-anak ikut kita larang, sampai kadang-kadang mereka nangis mau ikut, tapi kita keraskan hati kita bilang nggak bisa, kamu harus di rumah. Karena kita tahu kalau kita izinkan anak kita mengganggu dating kita, nanti mereka akan jadi korban juga. Karena orang tuanya tidak punya waktu yang berkualitas. Tapi istri saya nggak cukup hanya dating seminggu sekali, dia perlu dating seminggu 5-6 kali, ya. Karena itu memang bahasa kasihnya, ya. Saya ingin tutup dengan satu ayat. Apa arti kasih menurut firman Tuhan, ya? Kita coba lihat. Kita lihat di 1 Yohanes 4. Bisa lanjut? Kalau kita lihat di 1 Yohanes 4 ayat 10 dikatakan, cinta itu bukan apa? Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Apa maksud firman ini? Tuhan mau menegaskan kepada kita, setiap kita di sini tidak memiliki kasih. Tuhan adalah kasih. Kita hanya seperti bejana yang kosong. Kita membutuhkan mata air kasih yang hanya dimiliki oleh Tuhan. Kita bukan mata air kasih. Kita tidak memiliki kasih. Hanya Tuhan satu-satunya. Karena dikatakan God is love. Hanya Tuhan yang menjadi mata air kasih. Kalau kita ingin mampu mengasihi pasangan kita, hanya ada satu saran. Kita harus selalu dekat dengan Tuhan. Ketika kita jauh dari Tuhan, maka tangki kasih kita menjadi kosong. Tuhan, sang mata air kasih, tidak bisa masuk ke dalam hidup kita. Kalau kita jauh dari Tuhan, tidak mungkin kita mengasihi sesama. Sekali lagi saya katakan, kalau kita jauh dari Tuhan, tidak mungkin kita mengasihi pasangan kita. Tidak mungkin kita mengasihi anak-anak kita. Tidak mungkin kita mengasihi orang tua kita. Karena kita bukan mata air kasih. Manusia bukan kasih. Tuhan adalah kasih. Sampai dikatakan 1 Yohanes, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, bukan kita, tetapi Tuhan atau Allah yang telah mengasihi kita. Saya berharap kalau kita ingin selalu Valentine, punya hari kasih sayang setiap hari dalam kehidupan kita, kita harus dekat dengan Tuhan, menerima kasih itu. Kita melihat Tuhan berkata, walaupun dosa kamu merah seperti kirmisi, aku mengasihi kamu. Tuhan bilang, saya telah memberikan anak saya yang tunggal untuk kamu. Tuhan berkata, saya suka puji-pujian kamu, saya memuji kamu. Tuhan berkata, saya memberikan waktu untuk kamu, saya menyentuh kamu, saya mau melayani kamu. Setiap kali kita melihat betapa Tuhan mengasihi kita, saya percaya ketika itulah kenapa Paulus berkata dalam satu firman dikatakan, saya berdoa kepada jemaat, semoga kamu bisa melihat betapa dalamnya, tingginya, lebarnya kasih Yesus dalam kehidupan kita. Inilah doa Paulus kepada jemaat. Sekali lagi saya katakan, Paulus berdoa dengan sungguh-sungguh untuk jemaat. Dia katakan, saya berdoa semoga kamu bisa menyadari betapa dalamnya Tuhan mengasihi kita, betapa lebarnya, betapa luasnya Tuhan mengasihi kita. Karena Paulus tahu, ketika mata kita terbuka dan bisa melihat betapa Tuhan mengasihi kita, maka tangki kasih kita penuh. Dan kita punya modal. Ketika tangki kita bisa penuh, karena mata kita terbuka bisa melihat kasih Tuhan, maka kita punya kemampuan untuk mengasihi pasangan kita, mengasihi orang tua kita,
mengasihi anak-anak kita, mengasihi orang-orang miskin, mengasihi orang-orang yang membutuhkan. Karena kita telah lebih dahulu dikasihi Tuhan. Itu saja sharing saya pada malam hari ini. Semoga firman Tuhan bisa mengubahkan setiap kehidupan kita di sini. Amin. Wow, luar biasa. Sekali lagi beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Wow, luar biasa. Ini saya tadi sampai terpaku ya, saya terpana. Wow, saya ini boleh saya curhat juga sedikit ya. Curcol. Sambil menunggu partner saya nih. Wah, kita mau games habis ini, mau games. Tapi saya curhat dulu. Istri saya ini lagi di rumah. Kan saya tidak tahu, saya sudah menikah ya. Istri saya lagi di rumah. Terus saya kan tadi pulang. Setelah latihan saya pulang. Cepat-cepat buru-buru mandi ya. Pak, tidak ajak mama ke Valentine? Waduh, gimana ini? Sekedar informasi saja, istri saya sekarang lagi mengandung ya. Usia kandungannya kurang lebih 2 bulan ya. Tepuk tangan dulu bagi Tuhan Yesus, luar biasa ya. Tapi saya betul-betul terinspirasi dari apa yang dikatakan oleh Pak Beni tadi, bahwa kita masing-masing pribadi punya bahasa kasih, amin. Istri saya persis sekali seperti istri dari Pak Beni ya. Bahasa kasihnya itu saya mengerti dari, wah ini dia ternyata. Bahasanya itu quality time juga. Dia mungkin bertanya tadi tidak mau ikut karena memang dia lagi sakit perut ya, sakit perut, mual-mual. Tapi dia ingin cepat pulang ya, karena kita mau quality time. Begitu. Bro Marcel. Ya, gimana? Kita ini asik loh bertiga di sini. Oh, asik. Yang pertama dia kata tadi istri lagi di rumah. Yeah. Dia istrinya lagi di sini. Woi, Bro Marcel iya. istrinya lagi di rumah. Iya. Nah saya istrinya lagi dicari. Wah. terbuka malam ini. Luar biasa. Ini ada hadir dari jemaat tetangga juga loh Pak ini. Ada yang dari jemaat tetangga, ini bukan hanya jemaat dari kita saja. Oh, selamat datang. Iya. Selamat datang di tempat ini, Ja. Jomblo berkualitas, Mr. Roberto ya. Wah, High quality ini. jomblo. Wah. Wah, saya jadi duduk ini mau game. Oke, kita sekarang masuk pada game ya. Kita masuk pada game. Game kita pada malam hari ini. Oh, thank you bro. Game kita mungkin bisa ditampilkan slide-nya. Kita akan merangkai puzzle ya. Kita akan merangkai puzzle. Tadi waktu masuk dapat enggak? Coba lihat dulu. Boleh dibagi. diangkat. Waktu datang tadi dibagi ya. Ada. Ya. Lambai-lambai ke atas, lambai-lambaikan ke atas gini. Ada. Ada. Kalau yang belum ada, ya. mungkin bisa minta ke panitianya ya. Kalau yang belum Ya. dapat, Kalau belum dapat bisa minta ke panitianya. Ada enggak? semua dapat ya. Jangan cookies yang angka begini. Puzzle-nya. Puzzle, pegang. bukan kuenya dia. Ada ya? Ada ya. Ini games ini sangat bermakna. Jadi games ini punya message yang sangat penting berkaitan dengan apa yang dipaparkan tadi oleh Pak Feni ya. Semua sudah? Ada yang belum dapat? Yang belum dapat angkat tangan mungkin? Saya. Wah, Pak, ambil sendiri, Pak. Tidak termasuk. Ada yang belum dapat? Dia tidak termasuk. Bisa angkat tangan? Ini ada yang membagi-bagikan ini, lagi berjalan ini. Ada yang belum dapat? Ada yang belum dapat? Oh, di yang depan. lalu angkat tangan saja. Berarti ini sudah. Oh, ini. Wah, yang di depan juga mau ikut game ternyata ini. Iya, ini gamenya gampang ya. Gampang. Yang belum dapat segera Iya. diambil, dicari, diminta. Ini bukan kupon amal ya. Game ini yang pertama memerlukan keberanian. Wow. Berani. Berani. Sekali lagi wow-nya, Pak. Wow. Wah, mantap. Yang kedua memerlukan kepercayaan diri. Wow. Ya. Wah, terima kasih. Dan yang ketiga memerlukan kepercayaan diri yang lebih luar biasa lagi ya. Karena ini kita mau merangkai. Masing-masing punya bagian puzzle masing-masing ya. Tentunya sebelum merangkai harus kenalan dulu dong kiri kanan. Nggak mungkin kan? Memang punya. Nggak mungkin ya. Jadi saya jemput dulu semua berdiri. Ayo, kenalan dulu, kenalan dulu. Halo. Kenalan. Ya, kayak begini ya. Hai, saya Marcel. Hai. Ya. Hai, Tapi bro. jangan dulu Hai, di sis. itu puzzle-nya. Jangan lu disama-samakan ya. Kenalan aja dulu kiri kanan muka belakang. Kalau cewek ya kan? panggilnya sis ya. Kalau cowok Iya, bro. kenalan gitu. dulu. Ayo. Saya Hai, belum mau bro. mulai ini kalau belum semuanya jabat tangan. Kenalan dulu. Saya berharap Hai, ya kan? Saya berharap malam hari ini hanya bro and sis, tidak ada beri. Tidak ada. Tidak ada ya? Hai, Bro ya, and sudah? sis. Sudah belum? Sudah ya? Ada ya. Oke, iya. Kita akan segera mulai. Ini gamesnya ya.
berhadiah 1 buah mobil Avanza tahun 2001 yang akan diberikan pada Valentine 2016. Siap? Mari kita kemon. Loh. Siap? Wih, Ci, kenapa sudah banyak itu pasalnya, Ci? Tidak boleh banyak ya, 1 saja. Jangan-jangan sudah pegang 5 ini, ada yang pegang 5 langsung menang sendiri nih. Wah, Ruci ini, Ruci. Ruci. Bahasa apa itu Ruci nggak tahu. Tanya itu. Ruci apa buat? Ruci apa Mas Ruci? Dia juga nggak tahu. Curang. Saya tahunya kan Curang. Sudah siap? Siap. Siap. Jadi ini siapa yang paling cepat mendapatkan pasangan ini 1 2 3 4 5 berbentuk hati? Langsung maju ke depan sini, langsung maju ke depan. Belum. Belum. Cepat-cepat nih. Cepat. Cari belum. Sama pasangannya di bawah. Masing-masing yang sini belum bersiap. Oh, batal. Semua yang Ganti. pegang puzzle. Ganti gamenya, ganti. Masih pulang. Bagaimana yang di komandonya di sini. Waduh, gawat ini. Masing-masing bawa. Enggak harus 1 orang. Semua 5-5-nya datang. Ini ada peraturannya. Belum. Pulang. Ini mau dibaca dulu peraturannya ini oleh itu. Waduh. Terjadi kekacauan. Rules of the game ini, rules of the game. Rusuh. Boleh bantu wirelessnya. Oh iya. Rule-nya. Wahai para peserta, dengarkan ini peraturannya. Oh iya, sambil itu ya. Minum mungkin ada yang haus, silakan minumnya. Yang pertama, ya aturannya, kalau saya sudah bilang mulai, ya baru semua cari. Itu yang pertama. Yang kedua, harus maju 5 orang, bukan 1 orang, tidak boleh utus, ya. Harus maju 5 orang. Jangan dulu baku-baku over Uti. Jangan dulu, Belum. Pulang orang, nggak jadi. Belum. Jadi, aduh, sudah. Ini baru dibilang hadiah mobil Avanza sudah rusuh begini. Pak, pengamanan dulu ini, Pak. Rusuh ini. Waduh, rawan ini. Ayo. Siap. Duduk semua. Tertib. Tertib ya. Tertib. Jangan dulu. Ayo. Duduk dulu. Duduk dulu. Itu yang pakai merah muda itu panitia kok. Ayo duduk dulu. Nevi. Nevi duduk dulu ya. Duduk semua ya. Ayo Duduk semua ya. Duduk semua. Ya, bisa saya pinjam wirelessnya. Keep silent please. Oke. Maaf. Oke, duduk dulu. Cicing please. Duduk manis anak-anak. Sama kayak sekolah minggu duduk manis dulu ya. Baru siap ya. Peraturan kedua harus 5-5 ya. Kalau saya bilang mulai langsung gerak. Oke? Subaku atur burung ini. Ya. Jadi harus naik ke panggung 5-5. Panggung. Rete di sini berbaris ya. Iya. Dalam hitungan dari hitung mundur duduk dulu. Aduh, bagaimana ini? Duduk dulu. Ci. Dulu, Ci. Aduh, Ci Vini ini. Awas salah jadi hati tabu balik ini. Oke, siap? Hitung mundur ya. Hitung mundur. Yang paling pertama tiba di panggung sini, oke? Ya. Hitung mundur ya, siap-siap. 99. 90. Oke. 5 4 belum. Batal. Pulang. Batal, waduh. Belum 1. Gimana? Baru belajar bahasa kasih ini sudah bahasa apa ini, Pak? Baru 3. Belum 1. Bahasa kasih itu harus tertib, itu yang pertama. Panggung. Ketertiban di dalam. Ya, kalau tidak tertib nanti saya panggil tertib. Saya bisa minta bantuannya, hadiahnya mungkin dibawa ke depan. 1 buah kunci mobil. Dibawa ke depan ini. Helper mungkin bisa bantu. Brother, dibawa hadiah yang lain. Ini ada hadiahnya ini. Di dosan. Kita harus mundur kayaknya ya. Jangan lu kasih tunjuk daripada dia. Oke? Jangan sampai tertukar. Siap-siap.
Terjawab. Bye-bye yang pakai haknya tatu lengkap di sini. Oke. Lepas jauh dulu tuh sandal dan. Oh, ada yang tuh kuda-kuda baik. Kuda-kuda. Ada sudah begini. 5. Kalau saya bilang Kalau satu baru berdiri. Baru Sigi. Saya sarankan ibu hamil jangan lari. Ya, oke. Woi. Magnum ini, Magnum Berbahaya. Gold. 5. Belum. Salah, ini kesempatan terakhir yang berdiri dis. Langsung itu, langsung cabut aja. Oke. Kali belakang duduk Oke. dulu, harus duduk. 5, Harus duduk. 4, 3, 2, 1. yang lima. Langsung rangkai. Dirangkai. Ayo, dirangkai. Mana? Oh, mana? Dirangkai. Ya. Mana? Juara 1. Juara 2. Oh, gua mau verifikasi ini, mau verifikasi. Mana yang tadi? Lihat. Yang mana? Ya. Ini yang mana? Lihat. Ya. Wah, mantap. 2. Mantap. Mana lagi? Ada yang di belakang. Cuma juara 3, tidak juara 4. Siapa yang di belakang itu, men? Mana lihat. Coba dirangkai ini. Sedangkan rangkai salah-salah bagaimana Ngoniso maju? Ini sebelah sini Oke, masih ada. juara 3. Sebelah sini masih ada. Oke. Juara 4 mana? Juara 4. Cepat. Nah, Nevi itu sebelah juara sini. terakhir dia. Sebelah sini masih Iya, ada satu. tepuk tangan dulu. Perwakilannya silakan tinggal di atas ya. Yang lain Ya, Viaro, masing-masing. balai ulang. Ayo, sebelah sini Oke. masih ada satu. Juara 5 lima Ngoni. jadinya. Perwakilannya saja, Perwakilannya. perwakilannya ya. Juara 1 Ya, di sini, tinggal, Go Henry ayo. and the Gang. Juara 2 Pak Hindi saja, Pak Hindi and the Gang. Juara 3 siapa tadi juara 3? Ya. Juara 4 enggak mau? Wah, semua ikut rame orang ya. Ini Juara 5 ini sebalik. masih ada satu. Ini. Juara 4 belakang. Emang Ayo, ada itu. duduk depan. Juara Ada 5 itu? meraju. Ada. Juara 5 meraju. Mana? Meraju. Sona zaman meraju. Oke, ya. Baik. Hadiahnya bisa maju ke depan. Wah, ini dia. Ini rainbow cake. Hah? Juara 1 dulu. Juara 1. Wah, ini iya, tunggu sebentar, di zoom dulu. Ini 24 karat ini. Bisa di zoom ini. 24 karat ini, luar biasa. Keras ini. 20 gram. 20 gram ya. Kami minta bantuan Bapak Kapolsek untuk memberikan hadiah, Pak. Silakan. Saya Ya. keamanan, Pak. Ya, untuk pemenang pertama dua kuenya. Dua kuenya dengan itu coklat emas. Dokumentasi Sosiap nih dokumentasi. Wah, dokumentasi tidak ada. Ini yang rekam begini. Live streaming ini ya. Oh, 5-5 dapat. Ini Go Henry karena juara 1 dapat. Iya. 1 kilogram masa. 1 batang karat tuh. Salah. Tepuk tangan. Tepuk tangan dulu. Oke, ya kok. Silakan kok. Juara 2 berkurang nih. Semua habis nih cookies. Ada 5. 1 Jo. Saya yang serahkannya. Oke, ya selesai. Silakan duduk. Bawa Pak, bawa aja Pak. Ada kertas di tangan. Juara 3? 3. Wah, ini juara 3. Juara 3 ini tukar. Coklat 2. Coklat 2. Itu amas kalau dijual bisa dapat Ya. mobil. Karena ini kan itu. Mobil-mobilan Ya, maksudnya. ini ya Bu. Iya, dokumentasi. Trek. Terima kasih. Silakan duduk. Juara terakhir. Selamat aja. Oke, ya, kita berikan lagi hadiah. Masih banyak hadiah ini sisa ini, ya. Oke, tepuk tangan dulu yang meriah. Sisanya untuk MC. Loh. Ada MC aman, MC sudah ambil aman. Oke, kita masih punya 1 game lagi ya. Oh, tapi ini message-nya, message dari game ini ialah tentang persahabatan ya, termasuk juga tentang
bahasa kasih. Jadi ini bagaimana kita belajar bergaul, Apa bagaimana tadi kita Pascal? bisa Apa bersama temanya? bersamaan ya. Apa temanya tadi? Yang game kedua? Hah? Tema kedua tadi gamenya apa? Tema Temanya? kedua Temanya. Tema game gigitan. Belum Pak, belum. Ini masih yang pertama ini. Jadi itu pesannya ya. Ini kan pasti belum saling kenalan kan yang lain kan, tapi sudah bisa membaur, sudah bisa sama-sama untuk bersatu padu memenangkan game. Iya. Berikutnya kita tiba pada game yang kedua. Ini game spesial untuk pasangan-pasangan ya. Saya mengundang 4 pasangan untuk bisa tampil di depan ini. Ya. Silakan yang berpasang-pasangan yang sudah menikah ya. Karena ini Suami ada istri. adegan-adegannya yang itu. Ya. Berarti saya disuruh Silakan ke depan pulang ini. 4 orang. Ini yang paling semangat ini. Pasangan Eva Blessing. Sit. Ada lagi? Ini pasangan Pak Feni dengan istri mungkin bisa ikut? Tidak ya? Wah. Ada lagi? Ada lagi? Ada cuma 2. Aduh. Ada lagi? Feni suami istri. Ada Ayo kok, yang belakang. Ko Ayong boleh, Ko Ayong. Ya. Mana? Ko Oni. Oh, kok Teddy Daba itu shooting? Nggak bisa. Richard. Nanti gantian saya aja yang syuting ya. Ko Oni juga. Richard. Boleh. Richard dengan istri. Ayo, mari. Oh iya, Icat dengan istri. Terus Ko Oni dong sama Cimoy. Ayo kok. Oh ya. Ayo, aduh, belum seru ini. Ayo. Boleh itu. Pasangan terakhir yang kami tunggu. Tepuk tangan dulu buat Ko Oni dan Cimoy. Yeay. Sama-sama. Ayo. Mana? Satu lagi. Saya sudah lihat ada pasangan yang suka sekali mau dipanggil ini. Saya undang Vini dan Kok. Mari Kok. Oh, ada. Nanti diganti sama Kok ya nih. Ayo Kok. Ayo. Cepat Kok. Ini semua habis durasi ini. Sogaga dia pakai dasi. Boleh itu. Ini viewernya sudah 14.500 penonton nih live streaming. Ayo, Kin. Ayo. Iya. Helper mungkin bisa bantu bagi. Iya, ini dia. 1 2 3 4 5. Iya, masing-masing pegang. Ya. Kok bisa ya? Pak Hindi 1. Ya. Pak Gideon 1. Kok Oni 1. Kok. Ya, bisa dibuka langsung. Ya, Kok Engel 1. Oh, yang lain sebelah sini boleh. Yang lain sebelah sini. Oke. Kasih jarak sedikit ya. Wah, sudah terbuka. Iya. Lumayan ada perwakilan. Awas DB Hector gigi. Oke. Ya, sekarang belum Pak. Pak belum dikomando Pak ini. Oke. Yang ibu-ibu pegang kuenya. Ibu-ibu pegang kue ya. Ibu-ibu pegang kue. Terus Ibu-ibu pegang kue, bapak-bapak pegang ibu. iya, suapkan sepenggal. Jangan terlalu besar gigi, sepenggal saja ya. Senormalnya digigit sampai lepas dari kuenya. Ya, silakan. Digigit. Jangan makan. Taruh di sini, taruh di tempatnya. Ya, dia so makan. Telan saja dulu. Wah, gagal ini pelanggaran ini, Pak. Ko Oni makan. Pela sepenggal dong, pela. Aduh, ini. Telang semua. Ini sepenggal ditaruh situ. Ha, ini contoh sepenggal. Penggal taruh situ, sepenggal. Ci, so pegang sepenggal itu. Iya, sudah. Nah, oke. Pegang sepenggalnya pegang. Siap, ada tisu. Iya, begitu. Sudah? Yang sepenggal tadi. Oke. Sekarang gigit. Yang istri gigit. Gigit saja. Bukan telang gigit ya. Gigit gitu. Ayo. Istri gigit. Gigit uti ya. Gigit. Oke. Botolnya dijepit. Aduh, bahaya ini. Jangan tertawa. Aduh. Kalau digigit pasti tergigit. Tidak ada air di sini. Oke, siap. So gigit. Iya, oke. Dijepit Sekarang. di gigi. Salah, bukan digigit. Kalau digigit pasti tergigit. Iya, Dijepit. Oh, jepit. bibir. Maaf, jepit gini. Jepit di bibir. Gini. Oh, jepit di gigi. Ini mantap. Oke. Kita nyata mau lihat. Siap. Pada Kita hitungan mau yang lihat. ketiga, sang suami yang tercinta juga Asik. bisa makan kuenya, ya.
digigit sepotong ya, tapi perlahan-lahan dengan penuh cinta kasih ya. Ditanya Molly ya. Ah, ya, oke. Nah, ini sekedar pemberitahuan, ini bukan dengan vulgar ya. Ini bukan dengan vulgar. Nanti, apa ini begini? Tidak. Nah, ini bahasa cinta ini, bahasa cinta ini. Ya. Jadi jangan tertawa, serius, harus serius ini. Siap? Oke. 1, 2, 3. Yang paling lama gigitannya. Yang usah lihat kita. KO 1. KO. Kalah. Yang paling lama. Kalah. Yang paling lama. Yeay, ini pemenangnya, tepuk tangan. Luar biasa. Kasih tisu. Ya, kasih tisu dulu. Cuma tisu hadiahnya. Hadiahnya tisu. Oke. Terima kasih atas partisipasi para yang lain. Silakan kembali ke tempatnya. Silakan. Oh iya. Silakan semua kembali ke alamnya. Yang menang jangan dulu turun. Ada hadiah. Ada hadiah. Yang kalah kembali ke alamnya. Ini mana? Ih, habis. Oh, ada, masih ada. Iya. Cari yang 100 gram. Ini mesti 2. Anak ada 2. Dikasih 2 lagi. Oke. Ya, ini hadiah ya. Selamat atas keberhasilan Bapak Ibu dalam memenangkan game kedua pada malam hari ini. Iya. Tepuk tangan yang meriah. Yes. Tapi belum selesai. Sedikit lagi. Ini untuk membuktikan, menyatakan bahwa ini hari Valentine yang luar biasa. Ya, karena ini harus Boleh naik ke panggung. Oh iya, Naik ke ayo atas. Pak Gideon, si Christian. Boleh. Ayo naik ke atas. Tidak, sebentar saja ya kan. The Kami best couple ya. mengundang, iya. Ini sahabat karib saya, Pak Gideon. Kita sama-sama di 1FA. Jadi harus malam hari ini Pak Gideon harus, ini pemenang Pak. Pemenang itu harus berani Pak. Harus menyatakan cintanya ya dengan bahasa yang paling Bapak. Tepuk tangan dulu. Jadi harus menyatakan cintanya kepada Cik Kristen malam hari ini ya. Kasih. Seperti contoh ini gimana ya? Gak bisa, langsung saja ya. Harus menyatakan cinta kasihnya di malam hari ini. Iya, dengan lantang dan kuat ya. Terakhirnya, aku mencintaimu. Wah, harus dengan itu ya. Harus dengan nada seperti di itu sinetron. Iya. Aku mencintaimu. Iya. Harus kan? sinetron dikit. Harus. Ya. Tidak boleh tertawa ini. Jangan sempat saya begini. Mana ekspresinya? Tidak boleh tertawa ya. Tidak boleh sempat tertawa. Harus serius. Jangan sempat. Jangan mentertawakan, jangan bikin tertawa, mau hilang orang. Oke? Iya, dipersilakan. Bagi dia. Sayang, aku sangat mencintai engkau malam hari ini dan waktu-waktu yang seterusnya. Terima kasih sayang. Ya. Wah. Beri tepuk tangan ya. Luar biasa ya. Wah, tidak terasa malam hari telah berlalu. Bukan cuma kata-kata ya nggak? Iya. Tindakannya itu loh. Betul sekali. Jadi seperti tadi yang dikatakan bahwa butuh bahasa cinta itu butuh aktualisasi ya, butuh sentuhan. Mantap. Malam hari ini ya. Mantap. Dan untuk menutup ibadah kita pada malam hari ini, untuk acara malam hari ini kita undang Pak Oni untuk bisa berdoa. Sebelumnya kita menyanyi dulu bahasa kasih. Iya. Ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu agar kami dekat padamu. Andaikan aku pahami bahasa semua, hanyalah bahasa cinta. Kunci setiap hati. Ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat pada
kami dekat padamu, agar kami dekat padamu, agar kami dekat padamu. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kalau pada saat malam hari ini Tuhan, kami telah belajar isi hatimu Tuhan, yaitu bahasa kasih-Mu Tuhan. Seringkali dalam hidup ini Tuhan, kami salah mengerti, baik dalam hubungan keluarga, dalam hubungan antara anak dan orang tua, hubungan antara teman, hubungan dalam sesama pelayanan Tuhan. Karena kami tidak mengerti bahasa kasih-Mu Tuhan, sehingga kami salah dalam membangun hubungan itu. Terima kasih Bapa, melalui kesempatan hari ini Tuhan, kami telah banyak belajar tentang ketetapan-ketetapan yang ada padamu Tuhan, yang Engkau telah membagikan melalui hamba-Mu yang telah melayani. Engkau memberkati hamba-Mu yang telah melayani, memberkati pekerjaannya, memberkati keluarganya Tuhan, memberkati juga pelayanannya. Dan kami semua yang telah ada pada hari ini Tuhan, yang hadir pada malam hari ini, yang telah mengambil bagian sesuai dengan talenta-talenta yang telah kami berikan, Engkau memberkati kami semua. Kami juga teringat hamba-Mu yang berada di luar daerah, Bapak Hanani, yang bertugas di luar daerah. Karena tugas beliau Tuhan, Engkau memberkatinya di mana saja dia berada. Engkau memberkati kami semua yang telah hadir pada malam hari ini. Terima kasih Bapa. Kami percaya firman yang telah Engkau bagikan melalui seminar 5 bahasa kasih ini akan mengubah kehidupan kami, mengubah cara pandang kami, sehingga kami benar-benar bisa merasakan makin hari makin dekat sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Mari saudara jemaat, mari kita angkat kedua belah tangan. Terimalah berkat sukacita dari Allah Bapa, Anak Roh dan Anak Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang memberkati kita semua, yang menyertai kita semua, mulai saat ini sampai hari Maranatha. Tuhan Yesus yang datang kembali hari yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya bersama saya katakan, Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Happy Valentine's Day. Happy Valentine. Kalau Sampai ada, jumpa di ibadah-ibadah kita selanjutnya. ada Jangan lupa. kata-kata yang salah, kalau ada ucapan kami tidak berkenan, mohon maaf. Kayaknya sekedar untuk mengisi acara.